Halo guys, kembali lagi di channel Sonsemok Film. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film teranyar yang berjudul The Witch Part 2. Film ini merupakan kelanjutan dari film yang sama yang berjudul The Witch dan pernah saya rangkum juga. Jadi buat kalian yang belum menonton part 1-nya, saya persilahkan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya saya taruh atas ya. Namun jika ingin menonton video part 2-nya dulu juga nggak masalah. So, tanpa berlama-lama, kita langsung saja melebu ke videonya. Cek hijrah. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok mahasiswa yang sedang mengikuti program study tour, di mana salah satu dari mereka ada seorang mahasiswi cantik yang sedang hamil muda, dan itu bukan karena saya. Setelah menempuh perjalanan beberapa waktu, bus yang mereka tumpangi tiba-tiba malah berbelok dan memasuki sebuah tempat terpencil dan juga sangat tertutup. Di dalam rasa kekhawatiran mereka semua, tiba-tiba muncul seseorang yang melemparkan gas bius dan membuat semua mahasiswa itu pun akhirnya pingsan. Tak lama setelah itu, seorang gadis yang diketahui hamil itu pun dibawa keluar oleh beberapa petugas berpakaian serba tertutup. Sementara anak-anak lainnya dibiarkan di dalam bus begitu saja. Cerita kemudian berpindah dengan memperlihatkan si gadis ini yang tersadar dan melihat sebuah berita bahwa bus yang tadi ditumpanginya mengalami sebuah kecelakaan. Dan itu adalah ulah dari mereka, yang ternyata mereka merupakan sebuah organisasi gila. Saat itu terlihat juga dokter baik dan juga saudara kembarnya. Diketahui dari perbincangan mereka bahwa gadis malang ini sedang mengandung calon bayi yang juga kembar. Yang ternyata dokter baik dan juga saudara kembarnya ini telah memodifikasi anak di dalam kandungan si wanita ini. Mereka melakukan uji coba sebuah ide gila di mana bayi itu nantinya akan dijadikan seorang manusia super yang melebihi ilmu Gus Samsudin dan bahkan si pesulap merah. Sehingga terciptalah gen manusia baru sesuai dengan harapan mereka. 괜찮아. 넌 잘 모르겠지만. Kedua anak kembar dari si wanita malang ini tak lain dan tidak bukan adalah Jayun dan Yoja. Sama seperti Jayun, Yoja ini juga berhasil melarikan diri dari laboratorium saat ia berusia 18 tahun. Selama 18 tahun dia dikurung dan tidak pernah melihat dunia luar. Sehingga ia pun merasa begitu sangat kebingungan ketika telah berhasil melarikan diri. Selain itu, Yoja juga mengalami Alzheimer akut, sama seperti yang dialami oleh saudara kembarnya, yaitu Jayun. Di tempat lain, terlihat seorang lembaga laboratorium penelitian rahasia bernama Ujang yang datang menemui kembaran dokter baik. Mereka membicarakan tentang Yoja yang telah berhasil melarikan diri. Ujang melaporkan hal tersebut dan meminta kepada kembaran si dokter baik ini, sebut saja Mawar, untuk segera menemukannya. 망실됐습니다. 제 발로 걸어나갔어요. Sementara itu, Yoja yang kabur terlihat terus berjalan hingga ia menemukan sebuah jalan setapak. Saat ia sedang berdiri di tengah jalan, hampir saja ia ditabrak oleh sebuah mobil yang melintas. Mobil itu pun tiba-tiba berhenti dan menghampiri Yoja, yang kemudian langsung membawanya. Mobil itu ternyata adalah gerombolan para penculik yang sedang menyekap seorang wanita cantik bernama Kyung Hee. Yoja yang malah tak sengaja terjebak dan menjadi saksi mata dari penculikan itu, kini pun terancam akan menjadi korbannya juga. Awalnya, para penculik ini mengira jika Yoja ini hanyalah seorang gadis gelandangan biasa nan malang yang sedang tersesat di jalan. Namun, karena para penculik ini terus membentak dan juga bahkan memukuli Yoja, Yoja yang merasa marah ini pun langsung menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya.
Sama seperti saudara kembarnya yaitu Jayun, Yoja ini juga memiliki kekuatan fisik maupun supranatural yang luar biasa, melebihi kekuatan Gus Samsudin dan juga si pesulap merah. Saat Yoja akan mematahkan kepala dari salah satu penculik ini, Kyung-hee yang melihat hal itu pun langsung menghentikannya. Dan karena Yoja telah menyelamatkan nyawanya, Kyung-hee pun membawa Yoja pergi untuk ikut bersamanya. Tak lama kemudian mereka dijemput oleh pamannya Kyung-hee yang kebetulan adalah seorang dokter. Paman itu pun kemudian membawa Yoja ke rumah sakit untuk langsung mengobati luka-luka dan juga goresan yang ada di tubuh Yoja. Satu persatu peluru dan juga serpihan kaca yang ada di tubuh Yoja pun perlahan dikeluarkan. Hal itu pun membuat si dokter ini begitu sangat tercengang. Karena dengan luka yang sangat begitu parah, Yoja masih dapat bertahan. Yang padahal jika orang lain mengalami hal yang sama, dapat dipastikan jika orang tersebut pasti sudah meninggal. Selain itu, yang paling membuat si dokter ini tak habis pikir dan juga begitu heran dengan semua bekas luka di tubuh Yoja ini yang tiba-tiba tertutup seperti tidak ada luka apapun. Diketahui jika para penculik sebelumnya ternyata diperintahkan oleh paman Kyung-hee yang bernama Yong-do, yang ingin merebut dan menguasai semua harta warisan peninggalan orang tua Kyung-hee. Dan niatnya menculik Kyung-hee adalah untuk memaksanya mendatangani dokumen perjanjian. Jika Kyung-hee menolak, maka dia akan dibuat mati. Kembali lagi ke rumah sakit, di mana si paman berbicara kepada Kyung-hee dan menceritakan keanehan yang baru saja ia alami tentang Yoja. Ia pun meminta kepada Kyung-hee untuk menyerahkan Yoja kepada pihak kepolisian saja. Namun, Kyung-hee ini malah menolak dan lebih memilih untuk membawa dan mengajak Yoja pulang ke rumahnya. Sementara itu di tempat lain, terlihat salah satu korban dari penelitian dokter baik yang lain yang dipanggil dengan nama Jo-hyun. Saat itu ia bekerja sebagai seorang agen tentara bayaran yang ditugaskan untuk membunuh musuh para petinggi. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia pun tak lama kemudian dijemput oleh salah satu anak buahnya yang dipanggil dengan nama Ejon. Setelah sampai di rumahnya, Jo-hyun pun langsung mengeluarkan semua peluru yang ada di tubuhnya, hanya dengan tangan kosong. Kemudian ia pun beranjak ke laptopnya untuk mengirimkan beberapa laporan dengan hanya memanfaatkan matanya sebagai pengirim file dan laporan tersebut. Pada malam harinya, Kyung-hee membawa Yoja pulang ke rumahnya. Di sana, mereka pun bertemu dengan adiknya Kyung-hee yang bernama Daegel. Hubungan Kyung-hee dan adiknya ini yaitu Daegel memang tidak terlalu baik, apalagi semenjak kematian ayah mereka. Setelah itu, Kyung-hee pun memperkenalkan Yoja kepada Daegel. Tak lama kemudian, saat makan malam bersama, Kyung-hee dan adiknya lagi-lagi bertengkar karena sesuatu hal. Namun saat Kyung-hee kembali berbalik, ia pun terkejut melihat meja makan yang begitu berantakan, disebabkan oleh Yoja yang makan dengan sangat begitu lahap. Setelah selesai makan malam, Kyung-hee lalu mengantarkan Yoja ke kamarnya, dan ia juga tidak lupa memberikan baju ganti untuk Yoja. Perlakuan begitu baik Kyung-hee sejak pertama mereka bertemu membuat Yoja merasa terharu, bahagia, dan juga aman berada di dekatnya. Berpindah ke tempat lain, di mana di sana terlihat Jo-hyun yang menemui kembaran dokter baik di kediamannya. Di sini Mawar menyuruh Jo-hyun untuk mencari Yoja. Ia lalu memberi sebuah alat pelacak yang dipercaya dapat mendeteksi keberadaan Yoja.
Saat Johyeon dan Ejon sedang dalam perjalanan untuk mencari Yoja, mereka tiba-tiba diikuti oleh dua anak buah Jang. Johyeon yang mengetahui hal itu pun langsung menyuruh Ejon untuk memancing mereka ke sebuah tempat. Dan di tempat itulah pertarungan sengit pun terjadi. Meski harus melawan anak buah Jang sendirian, ternyata Mas John ini mampu mengalahkan mereka berdua dengan begitu mudah. Pada malam harinya, saat penyakit Alzheimer-nya kambuh, Yoja melihat kedatangan beberapa mobil di rumahnya Kyung-hee. Mobil itu ternyata dikendarai oleh paman Dong-hu yang datang bersama dengan segerombolan anak buahnya. Tak tinggal diam, Kyung-hee yang telah memiliki firasat tidak enak ini pun langsung berusaha untuk mempertahankan diri dan juga menjaga amanah dari orang tuanya, yaitu warisan dari orang tuanya. Dengan santainya di sini paman Dong-hu bertanya tentang surat-surat penting warisan ayahnya, dan di mana orang yang telah menghajar para anak buahnya tempo hari, yaitu Yoja. Dan tiba-tiba Donggel keluar sambil membawa tongkat baseball dan mengamuk. Ia berusaha untuk menyelamatkan kakaknya. Namun hal itu terlihat sia-sia saja, karena paman Dong-hu beserta anak buahnya ini pun begitu sangat mudah memojokkan dan menyiksa mereka berdua. Yoja yang ternyata sedari tadi berada di atas rumah dan melihat perlakuan kejam kepada sahabatnya itu, Yoja yang geram ini pun langsung muncul dan menghajar semua anak buah paman Dong-hu. Dengan tanpa ekspresi, Yoja pun mengamuk dan menghajar mereka semua. Sementara paman Dong-hu yang shock dengan apa yang ia lihat ini pun hanya bisa terdiam dan terkencing-kencing. Namun, Yoja yang mengetahui hal itu pun langsung menodongkan pistol ke arahnya dan berniat untuk langsung membunuhnya. Akan tetapi, Kyung-hee yang masih memiliki hati, ia pun mencegahnya, lalu menyuruh paman Dong-hu untuk segera pergi. Dengan adanya kejadian ini, Kyung-hee dan adiknya yaitu Donggel sangat berterima kasih kepada Yoja. Karena berkat kemampuannya, kini mereka sedikit merasa lega dan juga aman dengan semua teror dan juga kekejaman dari sebuah kasus rumit dan membagongkan yang akan kita bahas di part berikutnya.